ini ternyata juga dimanfaatkan di banyak alat loh. Misalnya pada motor listrik, speaker, dan pintu kulkas. Semua alat itu bekerja karena adanya gaya magnet yang timbul dari arus listrik. Nah, setelah kita tahu bahwa arus listrik yang mengalir dalam medan magnet itu bisa menimbulkan gaya, gimana kalau sekarang kita lihat apakah arus listrik juga bisa menimbulkan medan magnetnya sendiri? Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana listrik bisa menggerakkan motor, membuat sebuah suara, atau bahkan menjalankan kereta super cepat? Apa sih rahasia di balik semua teknologi ini? Banyak hanya dengan melakukan arus listrik melalui kawat drain, kita bisa menciptakan kekuatan tak terlihat yang mengubah dunia. Apa sih kekuatan seperti ini? Dan gimana cara kerjanya? Yuk kita ulas rahasia dengan bersama-sama. Saat arus listrik mengalir melalui sebuah kawat, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Di sekitar kawat bentuk medan magnet. Fenomena ini dijelaskan oleh guru Ampere yang menyatakan bahwa arus listrik menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Secara eksperimen dan teori, uap medan magnet di sekitar kawat dapat dihitung dengan menggunakan rumus D sama dengan mu0 kali I per 2 pi r, di mana D merupakan uap medan magnet dengan sambungan Tesla, mu0 merupakan probabilitas udara yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per ampere, dan I merupakan besar arus listrik dengan satuan ampere, dan R merupakan jari-jari kawat dengan satuan meter. Nah, bagaimana kita tahu arah medan magnet ini? Mudah sekali teman-teman, kita menggunakan aturan tangan kanan. Jika jari-jari tangan menunjukkan arah medan magnet, maka ibu jari akan menunjukkan arah arus. Nah, bayangkan jika kawat ini kita gulung menjadi kumparan. Apa ya yang kira-kira terjadi? Yuk simak materi berikutnya. Saat kawat terus berarus digulung, medan magnet menjadi jauh lebih kuat dan besar, mirip seperti magnet dalam. Inilah yang disebut medan magnet pada kawat lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin kuat medan magnetnya. Hal ini dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut ini. D sama dengan mu0 kali M kali I per 2R. Di mana D merupakan medan magnet, satunya Tesla, mu0 merupakan permeabilitas udara, 4 pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. M merupakan jumlah lilitan kawat, I merupakan besar arus listrik atau ampere, R merupakan jari-jari lingkaran kawat, satunya meter. Dari rumus ini kita bisa melihat bahwa medan magnet akan semakin besar jika arus besar, jumlah lilitan ditambah atau jari-jari kawat kecil. Nah, untuk menentukan arah medan magnetnya, kita dapat menggunakan gaya tangan kanan. Juga seperti pada kawat lurus berarus listrik. Caranya, genggam kawat melingkar dengan 4 jari yang mengikuti arah arus listrik pada lilitan, maka ibu jari akan menunjukkan arah medan magnet di dalam kumparan. Artinya, jika arus berputar searah jarum jam, maka medan magnet di pusat lingkaran mengarah ke dalam bidang kertas. Sebaliknya, jika arus berlawanan arah jarum jam, medan magnet di pusat akan mengarah keluar bidang kertas. Mengapa konsep medan magnet pada kawat berarus begitu penting? Karena ini adalah jantung dari berbagai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Mari kita lihat penerapannya. Pertama, elektromagnetik digunakan dalam listrik hingga kereta cepat, mengandalkan medan magnet kuat dari kumparan berarus. Kedua, motor listrik merubah energi listrik menjadi gerakan, memutar roda kendaraan atau mesin industri. Ketiga, kumparan pada speaker mengubah arus listrik menjadi getaran suara yang kita dengar. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam elektromagnetisme, yaitu gaya gerak listrik induksi atau sering kita kenal dengan GGL induksi. Nah, teori ini sangat menarik karena tidak hanya penting secara teori, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menggali lebih dalam topik tersebut, pertama, mari kita pahami dulu pengertiannya. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah tegangan listrik yang timbul akibat adanya perubahan fluks magnetik pada suatu rangkaian penghantar.
Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday ketika ia mengamati bahwa arus listrik dapat dihasilkan tanpa baterai, cukup dengan menggerakkan magnet atau kumparan. Dengan kata lain, ketika sebuah magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, maka akan timbul tegangan listrik yang dapat mengalirkan arus. Selanjutnya, prinsip dasar dari GKL induksi dijelaskan oleh hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum ini menyatakan bahwa gaya gerak listrik induksi pada suatu rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melalui rangkaian tersebut. Secara matematis dapat ditulis epsilon sama dengan min dV per dt, di mana epsilon adalah GKL induksi dalam satuan volt, V adalah flux magnetik dalam satuan Weber, T adalah waktu dalam satuan sekon. Tanda negatif pada persamaan ini memiliki makna penting yang akan kita bahas pada hukum berikutnya. Nah, tanda negatif pada hukum Faraday dijelaskan oleh hukum Lenz. Hukum ini menyatakan arah arus induksi yang timbul selalu berusaha melawan perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Dengan kata lain, jika flux magnetik meningkat, arus induksi akan muncul dengan arah yang menimbulkan medan magnet berlawanan arah. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, ketika magnet utara didekatkan ke kumparan, maka kumparan akan menghasilkan medan magnet utara juga, sehingga terjadi gaya pola. Fenomena ini sejalan dengan prinsip hukum kekekalan energi. Nah, teman-teman semua, penerapan GKL induksi sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada beberapa alat listrik maupun benda-benda di sekitar kita yang menerapkan dari konsep GKL induksi. Yang pertama yaitu generator listrik. Nah, pada generator listrik ini terjadi pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik dengan memutar kumparan dalam medan magnet. Selain itu ada transformator. Transformator memanfaatkan perubahan flux magnetik untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Selanjutnya ada induksi nirkabel atau sering kita temui yaitu charger wireless. Nah, pada induksi nirkabel di mana arus induksi digunakan untuk mengisi daya tanpa kabel. Dan yang terakhir ada kompor induksi, yaitu dengan memanaskan logam dengan arus induksi yang dihasilkan dari perubahan medan magnet bolak-balik. Dengan memahami prinsipnya, kita dapat melihat bahwa teknologi modern banyak bergantung pada konsep GKL induksi ini. Halo semua, selamat datang di pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai generator, yaitu alat yang berperan penting dalam menghasilkan listrik yang kita gunakan setiap hari. Pernahkah kalian berpikir bagaimana lampu di rumah bisa menyala atau dari mana asal energi listrik yang menghidupkan televisi atau charger ponsel kita? Nah, semua itu tidak lepas dari peran generator yang bekerja berdasarkan konsep kemagnetan. Nah, generator memanfaatkan induksi elektromagnetik, yaitu proses munculnya arus listrik ketika sebuah bahan bergerak di sebuah medan magnet. Nah, ketika kumparan kawat magnet diputar di antara kutub magnet, perubahan garis gaya magnet menghasilkan arus listrik. Nah, prinsip ini ditekankan pada berbagai jenis pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, dan PLTP. Nah, meskipun sumber energinya berbeda, semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Sekarang coba perhatikan di sekitar kita. Ketika terjadi pemadaman listrik, sebagian orang menggunakan genset. Nah, genset ini adalah contoh penerapan generator sederhana yang mengubah energi mekanik dan dari mesin menjadi energi listrik. Melalui contoh ini, kita bisa menganalisis bagaimana konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kemagnetan tidak hanya tentang magnet yang menempel di kulkas, tetapi juga tentang bagaimana manusia memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan energi listrik berbagai kebutuhan. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana fisika dan kemagnetan bekerja untuk membantu kehidupan manusia modern.